Selamat berjumpa dengan seri belajar fisika. Pada kesempatan ini disampaikan tentang rangkaian arus searah. Secara sederhana, rangkaian arus searah disajikan dalam diagram seperti ini. Apabila pada rangkaian ini mengalir arus I, maka menurut hukum Ohm, delta V sama dengan I kali R. Pada hambatan R ini terjadi disipasi energi W sama dengan PT, yang mana P sama dengan I kuadrat R ini adalah daya listrik. Prinsip inilah yang mendasari kerja alat-alat pemanas seperti setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, pemanas air, lampu pijar, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan beda potensial, arus, dan hambatan? Bagaimana terjadinya beda potensial pada hambatan? Dan apa yang dimaksud dengan energi dan daya yang terdisipasi pada hambatan? Misalkan rangkaian tersebut adalah baterai atau aki yang dihubungkan dengan hambatan. Untuk baterai yang ideal, diagram rangkaian ini adalah seperti berikut. Rangkaian ini bisa dianalogikan dengan tandon air. Air mengalir ke rumah karena adanya perbedaan tekanan antara permukaan air di dalam tangki dengan permukaan keran di dalam rumah. Air akan selalu mengalir manakala tekanan atau tinggi permukaan air di dalam tangki ini terjaga. Untuk itu digunakan pompa air untuk mengisinya. Demikian juga arus pada rangkaian ini mengalir karena adanya perbedaan tegangan antara titik C dan D pada ujung hambatan ini. Tegangan sepanjang penghantar ini analog dengan tekanan air pada ketinggian yang sama, sehingga tegangan di C ini sama dengan di B, yaitu ini C sama dengan B, dan tegangan di D di sini ini adalah sama dengan tegangan di A ini, jadi di sini. Dengan demikian, beda potensial delta V ini, yaitu ini, sama dengan GGL ini. Menurut hukum Ohm, delta V ini sama dengan I kali R. Arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah seperti berikut. Jadi pada rangkaian ini, peran baterai di sini analog dengan pompa air di sini, yaitu menjaga tegangan agar arus listrik ini tetap mengalir. Dalam hal ini, yang dipompa adalah muatan listrik. Arus muatan yang dipompa di dalam baterai sama dengan arus yang keluar dari baterai. Dalam proses pemompaan ini, arus muatan di dalam baterai ini dapat juga mengalami hambatan. Hambatan tersebut dikenal dengan hambatan dalam yang digambarkan dengan diagram seperti berikut. Jadi ini di dalam baterai itu digambarkan terdapat hambatan. Dalam hal baterai tidak ideal seperti ini, maka beda potensial berbeda dengan GGL. Ketika sudah terhubung dalam suatu rangkaian, maka beda tegangan di dalam baterai ini bukan lagi antara B dan A, tetapi antara D dan A, yaitu seperti ini. Beda tegangan ini sering disebut dengan tegangan terminal atau tegangan jepit, yaitu tegangan antara ujung baterai setelah dihubungkan dengan rangkaian tertutup sehingga arus mengalir.
tegangan terminal inilah yang terpasang pada hambatan R ini. Sehingga arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini adalah seperti berikut. Arus listrik mengalir pada bahan konduktor, misalnya Cr dan Cu. Bahan ini memiliki elektron tunggal pada kulit terluar. Elektron tunggal tersebut mudah lepas dan bergerak secara bebas berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Ini adalah diagram penghantar yang di dalamnya terdapat muatan bebas atau elektron. Jika pada ujung penghantar dipasang suatu sumber tegangan, terjadilah medan listrik di dalam penghantar ini. Medan listrik ini menggerakkan elektron-elektron di dalam penghantar ke arah kutub positif. Arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang menembus penampang penghantar per satuan waktu searah dengan arah gerak muatan positif. Dengan demikian, arah arus listrik I berlawanan dengan arah gerak elektron atau muatan negatif. Arus rata-rata yang mengalir pada suatu penghantar dirumuskan seperti berikut. Adapun arus sesaat dinyatakan seperti berikut, yaitu banyaknya muatan yang melewati suatu penampang persatuan waktu dalam waktu yang sangat pendek. Seperti telah diketahui bahwa dalam sistem satuan internasional arus listrik dinyatakan dalam ampere, di mana 1 ampere adalah sama dengan 1 coulomb per sekon. Menurut hukum Ohm, arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensialnya, yang mana konstanta sebandingannya dikenal dengan hambatan. Hambatan penghantar tersebut dinyatakan dengan perumusan seperti berikut. Pada proses ini, elektron mendapatkan energi dari medan listrik ini sebesar muatan kali beda tegangannya. Energi yang berupa energi potensial listrik berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik elektron. Dan ketika elektron di dalam penghantar bergerak, elektron-elektron tersebut menumbuk atom-atom penghantar ini, sehingga terjadilah transfer energi dari elektron menjadi energi getaran atom-atom di dalam bahan. Fenomena ini dideteksi sebagai kenaikan suhu penghantar. Energi yang diserap oleh penghantar persatuan waktu atau yang lebih dikenal dengan daya adalah ini. Jadi daya adalah laju perubahan energi yang diserap persatuan waktu, sehingga kita dapatkan daya ini sama dengan arus listrik kali beda tegangan yang terpasang. Energi total adalah W sama dengan P kali T, di mana T ini adalah waktu. Selanjutnya kita tinjau hukum-hukum dasar rangkaian hambatan. Ini adalah gambar diagram lampu yang dirangkai seri dan dihubungkan dengan baterai. Gambar ini disederhanakan ke dalam suatu diagram seperti berikut. Pada diagram ini tampak bahwa beda potensial sumber tegangan sama dengan jumlah beda potensial pada masing-masing hambatan. Jika diterapkan hukum Ohm, persamaan ini dapat dituliskan seperti berikut. Jika I ini dikeluarkan dari tanda kurung, maka persamaan ini dapat dituliskan seperti ini. Ini artinya hambatan total ini dapat diganti dengan sebuah hambatan seperti berikut. Secara umum, jika terdapat N buah hambatan yang dirangkai secara seri, dapat diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya merupakan jumlah dari seluruh hambatan tersebut. Berikut ini adalah gambar hambatan yang dipasang paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan.
Jika diperhatikan rangkaian ini, maka beda tegangan pada setiap hambatan di sini adalah sama dengan sumber tegangan ini. Rangkaian ini dapat disederhanakan dalam diagram seperti berikut. Di sini arus listrik yang masuk pada rangkaian terpecah pada tiap-tiap percabangan. Mengingat hukum kekekalan muatan, yaitu bahwa jumlah muatan selalu tetap, maka jumlah arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar dari titik A ini. Secara matematika dirumuskan seperti berikut. Mengacu pada hukum Ohm, beda potensial pada tiap-tiap hambatan ini adalah seperti berikut. Dengan demikian, persamaan arus listrik ini dapat dinyatakan seperti berikut. Persamaan ini dapat disederhanakan seperti berikut. Ini menegaskan bahwa rangkaian paralel hambatan ini dapat diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya seperti berikut. Secara umum, jika terdapat N hambatan yang dirangkai paralel, maka dapat diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya seperti berikut. Selain hukum Ohm, dalam rangkaian listrik terdapat hukum-hukum dasar yang dirumuskan dalam hukum Kirchhoff. Yang pertama adalah hukum tentang arus pada percabangan. Jumlah arus listrik yang masuk pada suatu percabangan adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan ini. Ini analog dengan air yang mengalir pada percabangan pipa ini. Yang kedua adalah aturan tentang beda potensial pada sebuah rangkaian tertutup yang menyatakan bahwa jumlah aljabar dari beda potensial pada seluruh elemen adalah 0. Jadi yang dimaksud dengan elemen adalah elemen-elemen yang menyusun rangkaian tertutup ini. Selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan adalah beda potensial pada setiap komponen di dalam rangkaian tertutup ini. Mengingat bahwa arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka jika berjalan mengikuti aliran arus melalui suatu hambatan, maka beda potensialnya adalah negatif, yang mana besarnya adalah I kali R. Jika sebaliknya, yaitu berjalan melawan arus listrik, maka beda potensialnya adalah positif. Ketika melewati suatu sumber tegangan dari kutub negatif menuju kutub positif, beda potensialnya adalah positif. Sebaliknya, jika berjalan dari kutub positif menuju kutub negatif, maka beda potensialnya adalah negatif. Sebagai contoh adalah seperti berikut. Pada rangkaian ini diasumsikan arus mengalir pada rangkaian ini searah putaran jarum jam. VB min VA melewati sumber tegangan dari kutub negatif ke kutub positif, maka di sini beda potensialnya adalah positif E1 ini. VC min VB, jadi ketika kita berjalan ke sini, maka melewati hambatan searah dengan arus, karena arusnya mengalir ke bawah, sehingga beda potensialnya adalah minus I kali R1. Sedangkan VD min VC ini, kita berjalan melewati baterai atau sumber tegangan dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga beda potensialnya adalah negatif. Adapun beda potensial antara A dan D, ini kita melewati hambatan R2 dan ini arusnya adalah ke sana sehingga searah dengan arus listrik, maka ini potensialnya adalah negatif. Ini sama dengan 0. Inilah penerapan aturan pada loop tertutup. Demikian uraian tentang rangkaian arus searah. Selamat belajar, merdeka!
belajar.